Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian tasawuf tentang hak tetangga. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-jirani salasatun. Tetangga ada 3 macam, kata Rasulullah. Faminhum man lahu salasatu huquqin. Sebahagian daripada 3 macam tetangga itu, yaitu orang yang baginya ada 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani, dan sebahagian daripada mereka tetangga orang yang baginya 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid, dan sebahagian daripada tetangga orang yang baginya 1 hak saja. Jadi Rasulullah menjelaskan model tetangga para jemaah. Ada 3 model tetangga. Ada tetangga yang memiliki 3 hak pada kita. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, kata Rasulullah. Fa ammal jarul ladzi lahu salasatu huquqin fajarukal qaribul muslimu. Maka tetangga yang baginya 3 hak, yaitu tetanggamu yang merupakan saudara yang muslim. Tetangga yang punya 3 hak, kata Rasulullah, yaitu kita bertetangga yang tetangga kita itu saudara kita dan beragama Islam. Nyan leboh hak tetangga tanya. Wa amma jarul ladzi lahu haqqani fajarukal muslim. Adapun tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetanggamu yang muslim. Anaruh saudara ngentanya, tapi urang Islam 2 hak, kata Rasulullah. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajarukad dimmi. Adapun tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetanggamu yang dimmi. Nah, dimmi artinya orang kafir yang tinggal di negeri Islam, mereka tunduk kepada aturan Islam. Nyan gekeun kafir dimmi. Karena kafir di dalam Islam itu dibedakan. Yang pertama kafir harbi. Kafir yang bermusuhan, berperang dengan orang Islam. Yang gekeun kafir harbi. Kafir harbi diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh dimanapun kita mendapatkan. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Dimanapun kita dapat, kita wajib membunuh. Munyo kafir harbi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang tinggal di daerahnya
bukan di tempat orang Islam, tapi punya MOU dengan orang Islam. Kafe, tapi antara negeri mereka dengan negeri kita punya ikatan kerjasama atau ikatan perdamaian MOU nyan kafe muahad. Mereka wajib kita hormati. Yang ketiga, kafe dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri orang Islam, mereka tunduk kepada aturan orang Islam dan membayar pajak kepada negara orang Islam. Nyan kafe dhimmi. Jadi, munyo lagi bak danyo, apabila seperti kita ceritanya, maka kafir-kafir di daerah kita yang tinggal mungkin dekat dengan kita, itu semua tergolong kepada kafir dhimmi. Maka, kalau bertetangga dengan kita, mereka punya satu hak. Dijelaskan oleh pengarang kitab ini, yaitu Al-Faqih Abu Lais, yakni idza kanal jaru qaribuhu wa huwa muslim falahu haqqul qarabah wa haqqul islam wa haqqul jiwar. Yaitu apabila tetangga adalah saudaranya yang beragama Islam, maka dia punya hak. Yang pertama, hak saudara. Hak saudara. Yang kedua, hak sesama Islam. Yang ketiga, hak bertetangga. Nah, jadi, sehingga tetangga yang seperti itu punya 3 hak pada kita. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslim falahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Adapun tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim. Maka tetangga yang muslim itu, dia punya hak kepada kita. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajaruka dhimmi falahu haqqul jiwar. Sedangkan tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetanggamu yang merupakan kafir dhimmi, maka dia punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Juga wajib dihormati. Nah, fayambaghi ayya'rifa haqqal jar wa in kana dhimmiyan. Maka kalau begitu, sebagai seorang muslim, sepatutnya kita mengenal hak tetangga, sekalipun tetangga kita adalah orang kafir dhimmi. Harus mengenal hak tetangga. Tetanya tahu udip dalam komunitas, rupanya orang kafir. Mungkin di kampung Cina udip, kawat Cina tu ina. Agama Buddha, agama Puyan, agama Konghucu ina nawaknya tu. Tanya nak alam kawannya inan remoh tu. Walaupun inan remoh tu, sepantasnya kita mengenal hak tetangga. Yaitu 1 hak sebagai tetangga. Kalau ada pegang hak tetangga malamnya, yaitu ada 10 hak seseorang terhadap tetangga. Nah, 10 hak. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Ausini khalili Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku, yaitu Muhammad, berwasiat untukku dengan 3 macam wasiat. Jadi Abu Dzar menerima wasiat dari Rasulullah 3 macam. Qala, beliau Nabi Muhammad bersabda, "Isma' wa ati' walau li abdin majdu'il anfi." Dengar dan patuhi, sekalipun itu adalah hamba yang pesek hidung. Menyota pegah pesek hidung, nyan aib ba urang Arab. Ba urang Arab panjang-panjang hidung tu. Nyo lagi tanya tuen buah hidung tajak Arabnya aib. Tidak bagus. Urang Arab panjang-panjang buah hidung. Tapi walaupun getanya mungkin sidro hamba dasar ji, tuen buah hidung, tapi tajak gede hunang gro Arab, ternyata getanya terpilih je ke pemimpin,
maka Rasulullah berwasiat untuk ditaati. Artinya, wasiat yang pertama Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, seorang wajib mentaati, seorang muslim wajib mentaati pemimpinnya, sekalipun pemimpinnya adalah orang yang hina. Saya kaji ke pemimpin wajib taat, walaupun ada pilih hana roh danyo. Danyo dah pilih lain, tapi ternyata yang danyo pilih talo, yang menang kau pilih, kai lanti wajib taat. Menyo hana galak ada ke dah pilih lagi banjara ada pemenang lain, nyan tagai. Watai hidup sebagai pemimpin wajib taat, menan akhlak orang Islam. Yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, fa'idha sana'ta mirqah. Apabila kamu memasak kuah. Tatagun kuah di rumah ditanya. Fa'aksir ma'uha. Maka perbanyaklah airnya. Tatagun ditanya masakan. Bula kuah kepada Rasulullah. Bula tabuh nak le kuah. Thummandur ila ahli baiti jiranika. Kemudian lihatlah, perhatikanlah kata Rasulullah kepada orang-orang yang ada di rumah tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bimirkatika. Maka berikan mereka itu daripada kuahmu. Nah, jadi nyan akhlak wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari kepada gedanya mandum. Wate tamagun bulu kuah beknit tamagun. BBO dah manggung saya kasih ke roh dia uro dah pergi. Be lagi malamnya dah pegah ipot terus baru moh gop. Duk gop ngan be kuah katanya, tapi hana itu mengrasai gop. Nah, maka wasiat Rasulullah perbanyak kuah, apalagi rumah dekat-dekat. Rumah toto katanya maguni no mu be ke deh, maguni deh mu be ke no, maka saling memberi, saling mengantar. Nyai kampung biasa aja mun. Di kota home. Jamu ni kampung ni no anak tali. Kampung-kampung kamu kotanya, sebab. Kemudian yang ketiga, wasiat Rasulullah, wasalli salata liwaktiha. Dan salatlah tepat pada waktunya, kata Rasulullah. Wasiat yang ketiga, salatlah tepat pada waktunya. Jadi, jangan keluarkan salat dari waktu salat. Nah, salat itu punya waktu. Sehingga dulu di jadwal-jadwal salat ini selalu ada ditulis ayat. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauqutah. Sesungguhnya salat adalah kewajiban terhadap orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu waktunya. Duhur, waktu duhur kapan? Jangan salat duhur di waktu matahari sudah terbenam. Kamu grab baru sembahyang lehu. Asar ada waktunya. Maghrib ada waktunya. Isya ada waktunya. Subuh ada waktunya. Salatlah, kata Rasulullah, tepat di dalam waktunya. Itu wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar. Dan seyogianya kita juga mengikuti wasiat Rasulullah tersebut. Maka jadilah kita masyarakat yang taat kepada pemimpin. Jadilah tetangga yang suka membagi masakannya kepada tetangga yang lain. Dan jadilah orang yang salat tepat waktu. Dan utama sekali di awal waktu secara berjamaah di dalam masjid. Itu yang paling utama. Wa yuqalu man mata walahu jirani salasatun kulluhum radu anhu ghufira lahu. Disebutkan para ulama yang menyatakan seseorang yang mati dia punya 3 tetangga. Artinya 3 rumah tetangga yang bertetangga dengan rumah dia. Dia mati. Semua tetangga dia itu ridha kepadanya. Maka ghufira lahu, diampuni dosanya.
Jadi penting ridha tetangga. Bagi kita orang laki-laki, selain yang penting ridha orang tua, juga ridha tetangga. Maka kalau kita mati mendapatkan ridha tetangga, kita mati mendapatkan ridha orang tua, maka dosa kita diampuni dan kita pasti akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad, zaman di masa yang lalu sebelum Nabi Muhammad, artinya bukan dalam syariat Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki, anak muda, yang hidup selalu menzalimi orang lain. Tidak pernah berbuat baik kepada tetangga. Sehingga di saat suatu waktu dia sakit, dia berpesan kepada ibunya, karena dia hanya memiliki ibu. Dia berpesan kepada ibunya, kalau saya meninggal, jangan kasih tahu siapapun dari orang-orang, karena pasti mereka tidak akan datang, karena saya selalu menzalimi mereka. Tapi saya mohon kepada ibu, setelah ibu mengkafani saya, ibu pijak dengan kaki ibu di muka saya, sambil ibu berkata, aku ridha terhadap anakku ini. Maka disebutkan dalam riwayat itu, anak itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ridha ibunya. Maka penting jamaah, ridha ibu bagi kita orang laki-laki. Ya walaupun katuha-tuha urang dron nama anda. Mungkin hanale kamu meninggal, uroji hana kita mengerita. Bagaimana sekarang walaupun sudah meninggal, kita mengharapkan ibu yang sudah meninggal pun ridha kepada kita. Ti uroji kita nyoba tat. Pu yang geyu handa tim, baru sa tatobat, baru sa na tatumayang berakon pu yang pegahang tim. Titering durhaga kita nyongon madu. Kamu meninggal. Bagaimana sekarang kita mengolah diri kita, menjadikan kita anak yang saleh, yang suka bersilaturahmi dengan saudara-saudara ibu, agar ibu yang sudah meninggal senang ridha terhadap kita. Penting ridha ibu. Dan salah satunya lagi di sini disebutkan, yaitu ridha tetangga. Sampai meninggal tanya ngan tetangga anak god. Nyan hati-hati. Waruya anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ja'a ilaihi yashku jarahu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan tentang tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaf adaka anhu wasbir ala adahu wa kafa bil mauti firakan. Kendalikan atau tahan gangguanmu daripadanya dan bersabarlah terhadap gangguannya, dan cukuplah kematian sebagai pemisah. Apa maknanya para jemaah? Di saat laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah tentang kejahatan tetangganya, nasihat Rasulullah apa? Kamu jangan mengganggu tetanggamu. Sabar terhadap gangguannya, cukuplah mati yang akan memisahkan kalian. Artinya sampai mati kita harus sabar terhadap tetangga. Jangan karena tetangga mengganggu kita, kita balas mengganggu. Sabar kata Rasulullah sampai mati. Tahu yang mati ji kahana tahu ganggu le ketanyo. Mati ketanyo kahana ganggu le ji ka mati dia pun ganggu lau. Pokoknya sabar sampai mati. Jadi hana benar kata-kata bahwa sabar ada batasnya di dalam kehidupan. Batas mati kepada Rasulullah. Sampai mati harus sabar. Menyoka mati hana tahu ganggu le.